Suatu ketika, hiduplah seorang raja bernama Vance yang memerintah kerajaan Aradona. Raja dan ratu memiliki seorang putri cantik bernama Mair. Dia adalah putri yang cerdas. Namun, Maira sangat pemberontak dan tidak suka mendengarkan orang tuanya. Dia senang pergi ke hutan bersama teman-temannya, menghabiskan waktu dengan alam dan bermain-main dengan hewan. Halo, kau rusa yang cantik. Apakah kau lapar? Apakah kau ingin makan daun? Hei, bukankah kau seharusnya ada di sana untuk makan malam kerajaan? Sepertinya Pangeran Eskasia akan ada di sana. Dengar gadis-gadis, aku tidak peduli dengan pangeran manapun. Aturan di kerajaan ini membuatku kesal. Oh, baiklah. Aku akan pergi ke sungai. Ayolah teman-teman. Syukurlah kalau kau mengerti. Sementara itu, raja dan ratu sedang duduk di meja makan kerajaan, mengantisipasi kedatangan Putri Maira. Rosie, di mana putrimu itu berada? Kita? Ya, dia membuatku malu. Bisakah kita mengharapkan sang putri bergabung dengan kita dalam waktu dekat? Oh, aku khawatir tidak bisa, karena dia sekarang ini sedang tidak sehat. Oh, begitu ya. Makan malam kerajaan berjalan dengan baik dan tamu bersiap untuk pergi. Ketika mereka keluar dari kerajaan, mereka melihat Putri Maira terkikik dan tertawa ketika dia masuk bersama temannya Alicia. Hari ini sangat menyenangkan. Ya, kita harus melakukan ini lagi. Ini membuat Raja Vance dan Ratu Rosie sangat marah. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kerajaan mereka. Suatu malam, Putri Maira sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya di hutan. 5, 6, 7, 8. Aku akan bersembunyi tepat di belakangnya dan mengagetkannya. Tidak, ini pertandingan terakhir untuk malam ini. Mari kita buat ini menyenangkan. Aku akan bersembunyi yang jauh. Dan kau juga harus. 9, 10. Siap atau tidak, aku akan datang. Maira berlari dan dengan cepat bersembunyi di balik semak-semak. Dia tidak akan pernah menemukan aku di sini. Saat itu, Maira dapat mendengar beberapa orang bergumam. Pada malam bulan purnama, yang harus kita lakukan adalah menabur beberapa tetes ramuan ini di sekitar kebun kerajaan. Ini akan membuat keluarga kerajaan sangat sakit, sehingga bahkan dokter terbaik tidak bisa selamatkan mereka. Kemudian kita akan pergi, memecahkan mantra, dan ketika dia bertanya apa yang kita inginkan, kita akan meminta kerajaan untuk diberikan kepada kita. Jika dia tidak mematuhi, kita akan memenjarakan. Kedengarannya seperti rencana bagus. Putri Maira takut mendengar hal ini. Aku harus memberitahu ibu dan ayah sebelum semuanya terlambat. Tertangkap kau. Sepertinya kau belum siap. Apa yang terjadi padanya? Aku kira ada sesuatu yang tidak benar. Maira berlari ke kerajaan untuk memberitahu raja dan ratu. Dan raja sedang sangat marah. Ibu, ayah, aku berada di hutan dan... Aku tidak ingin mendengar tentang permainan konyolmu, Maira. Tapi ayah, Aku bilang aku tidak peduli. Tapi ini cukup serius, ayah. Maukah kau mendengarkanku? Tidak, kau dengarkan aku. Aku tidak akan mendengarkan ceritamu, bahkan jika kau bertemu dengan penyihir. Ya, itu benar. Sudah cukup, Maira. Kau sudah cukup membuatku malu. Pergi dari hadapanku. Pergi ke kamarmu, Maira. Baiklah, baik. Dan kau harus berperilaku seperti layaknya putri. Pangeran Eskasia akan datang mengunjungi kita besok. Dia akan melamarmu untuk menikah. Putri Maira marah. Dia bergegas keluar dari aula. Hari berikutnya, kerajaan Aradona didekorasi karena pangeran kerajaan tetangga, Eskasia, datang untuk membuat sekutu dan akan melamar sang putri. Putri Maira berdandan dengan enggan. Dia duduk di ruang sidang. Senang bertemu denganmu, Putri Maira dari Aradon.
Halo, pangeran tetangga. Namaku adalah Julius. Ya, aku tahu. Ayah memberitahuku. Maira menunjukkan minat yang paling rendah dan berperilaku seolah-olah dia tidak peduli. Setelah mencoba beberapa kali, Pangeran Julius akhirnya menyerah. Kemudian pada hari itu sebelum dia pergi, dia berbicara kepada Raja Fen. Aku harap kau bersenang-senang di sini, Pangeran. Aku menikmati sepenuhnya yang mulia, tapi aku pikir putri tidak tertarik pada pernikahan. Dia bilang dia tidak akan hidup lama karena kau tidak mendengarkannya. Oh, dia itu memang sangat konyol. Oke. Ya, aku bersenang-senang. Terima kasih atas sambutannya. Aku akan pergi sekarang juga. Tapi Julius tidak berhenti. Dia sudah berbalik untuk pergi. Ini membuat Raja Fen sangat marah dan dia segera pergi menemui Putri Maira. Tetapi ketika Raja sampai di kamar Putri Maira, Raja tidak menemukannya. Dia ada di hutan lagi. Dia membuatku tidak punya pilihan sekarang. Raja Julius memanggil pengawalnya untuk menemukan Putri Maira dan menangkapnya. Para penjaga ragu-ragu tapi harus mengikuti perintah raja mereka. Putri Maira ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Biarkan aku pergi. Kerajaanku sedang dalam bahaya. Penjaga, bawa dia ke menara. Apa? Tidak, ayah. Tapi Raja Fens memalingkan wajahnya. Putri Maira dibawa ke menara tinggi dan dikunci. Dia menangis getir dan lalu tertidur. Hari berikutnya, ketika dia bangun, dia berlari ke jendela tempat dia melihat Alicia lewat. Alicia! Alicia! Maira, apa yang kau lakukan di sana? Dan itu menara bagus yang diberikan orang tuamu kepadamu. Aku ini di penjara. Sekarang keluarkan aku dari sini. Kerajaan sedang dalam bahaya, dan orang tuaku tidak mau percaya padaku. Lalu, bagaimana aku bisa melakukan itu? Biarkan aku berpikir. Baiklah, ambilkan aku benang sutra panjang, kumbang, utas benang, benang kekar, tali panjang, dan juga madu. Baiklah. Jangan lihat aku seperti itu. Ayo ambil. Baiklah, kau tidak perlu berteriak. Alicia pergi untuk mendapatkan apa yang diminta sang putri. Dia juga memberitahu Natasha dan kedua gadis itu kembali ke menara. Alicia mendapatkan kumbang, benang sutra, dan madu. Sementara Natasha mendapatkan tali panjang, benang bungkus, dan benang kekar. Baiklah, lakukan seperti yang kukatakan. Ikat benang sutra ke kumbang, oleskan sedikit madu pada tanduk kumbang. Alicia dan Natasha cukup bingung, tetapi melakukan apa yang dia katakan karena mereka selalu mempercayainya. Hebat. Sekarang, biarkan kumbang itu menaiki menara. Dia akan mencari madu dan berjalan ke depan. Dan seperti yang dia katakan, kumbang itu berjalan di depan ketika dia diikat dengan benang sut. Kumbang itu mencapai bagian atas jendela putri. Sementara itu, teman-temannya mengikat ujung benang sutra ke benang yang besar. Bingo! Putri, kau tidak perlu memberitahu kami lagi. Kami punya ini. Maira dengan bangga tersenyum kepada teman-temannya yang bijak. Natasha sekarang mengikatkan benang kekar dan akhirnya tali yang panjang. Maira akhirnya menarik tali dan memiliki tali yang panjang. Dia turun dari menara ketika para teman-temannya menunggu. Sekarang saatnya menghentikan para penyihir. Natasha, Alicia, ikat benang sutra di sekitar pohon di kedua sisi jalan hutan. Dan pastikan kau bersembunyi di balik semak-semak. Sementara itu, aku akan mengambil tali panjang. Baiklah, Putri. Maira berlari ke hutan dan dia melihat dua penyihir berjalan menuju kerajaan. Dia bersembunyi di balik semak-semak dan melihat ramuan ajaib di tas mereka. Dengan hati-hati, dia berjinjit menuju mereka dan diam-diam mengeluarkan ramuan ajaib itu dari tas mereka dan kemudian bersembunyi di balik semak-semak lagi. Saat itu, para penyihir berhenti untuk minum air.
Salah satu dari mereka melihat ke dalam tas dan terkejut. Apakah ramuan ajaibnya ada di tasmu? Tentu saja tidak, kau yang punya. Aku tidak melihatnya. Bagaimana kau bisa begitu tidak bertanggung jawab? Hei, apa kau mencari ini? Kau pencuri. Kembalikan ke sini sebelum aku memberikan kau mantra. Coba saja. Para penyihir mencari tongkat dan mereka juga tidak bisa menemukannya. Ya ampun, jiwa-jiwa yang malang. Sepertinya kau kehilangan tongkatmu juga. Ini membuat para penyihir sangat marah dan mereka mulai mengejarnya. Tetapi Maira sangat cepat dan berlari menuju perangkap. Dia melompat melewati benang sutera. Ketika para penyihir mengejarnya, mereka tidak melihat benang dan tersandung lalu jatuh. Wow! Natasha dan Alicia dengan cepat menangkap mereka berdua dan Maira mengikat mereka dengan tali. Hah, ini membantumu. Mendengar suara-suara ini, Raja dan Ratu keluar untuk melihat. Raja melihat dua penyihir diikat, para gadis dan juga Maira. Apa yang terjadi di sini? Para penyihir pengkhianat ini berencana mengucapkan mantra dan membunuh kita semua untuk mengambil alih kerajaan. Aku harus menghentikan mereka sebelum terlambat. Tapi, mengapa kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Kau tidak membiarkan aku bicara, Ayah. Ini membuat Raja Fen sangat malu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan selain minta maaf kepadamu, Maira. Tidak, Ayah. Aku tidak ingin meminta maaf. Kau melakukan hal yang benar dari sisimu. Sekarang, beri pelajaran pada para penyihir ini. Ya, penjaga, bawa mereka ke ruang bawah tanah. Penjaga datang dan membawa para penyihir pergi. Kau akan membayarnya, Raja Fens. Kau akan membayarnya. Tidak untuk hidupmu. Maira dan para gadis menangkap para penyihir. Para gadis, aku pikir kalian harus tinggal di kerajaan malam ini dan makan malam bersama kami. Sang Ratu benar. Kami juga ingin menghargaimu karena rasa terima kasih. Oh, Yang Mulia, aku pikir makan malam terdengar hebat. Ya, Raja Fens, Ratu Rosie, Putri Maira, dan para gadis duduk untuk makan malam. Gadis-gadis itu menikmati makanan mereka. Tiba-tiba, Raja teringat sesuatu. Tunggu dulu. Maira, bukankah kau terkunci di menara? Bagaimana kau turun? dia... Ya, elang. Aku melompat ke seekor elang besar, dan itu hampir seukuran Griffin. Itu menyenangkan. Nah, lain kali kalau kau dipenjara lagi, kami harus membuat para penjaga berdiri di sana untuk mengusir elang.